Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Chani Gia Syarlezi A2 PGSD 2021 dari IKIP Silwangi. Tadi tuh aku udah observasi dan wawancara ke SDN Ranca Bentang 3. Kebetulan SDN dekat rumah aku. Tadi tuh udah ngebahas tentang sumber dan media berbasis IT. Wah, pokoknya seru banget ngobrol sama guru-gurunya, dari guru kelas rendah sama guru kelas atas ya. Tapi karena memang sebelum observasi ini aku tuh udah ngebahas juga nih di pembelajaran dari tahap 1 sampai dari pertemuan 1 maksudnya, pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Oke, seru banget pokoknya ya. Kalau pertemuan 1 kan kita ngebahas tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, di situ tuh isinya ada pengenalan penggunaan teknologi informasi sama proses pembelajaran, manfaat teknologi informasi dalam meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas dan efisiensi pendidikan. Ada aplikasi juga nih, ada learning, platform pendidikan online dan software pembelajaran. Nah, kalau berbicara lagi soal pembelajarannya tuh kayak gimana, yang di pertemuan kedua itu makin seru banget. Di pembelajaran kedua itu judulnya teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Ini seru banget ya. Ternyata implementasi teknologinya sebagai inovasi dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar ini tuh bisa menjadi penggunaan perangkat interaktif seperti smart board, aplikasi edukasi, dan konten digital. Keuntungannya pun banyak banget. Bisa memotivasi siswa, meningkatkan keterlibatan, dan memperkaya materi pembelajaran. Nah, emang berapa pertemuan sih, G? Banyak banget. Ada hampir sekitar dari pengenalan sampai kemarin tuh yang terakhir ada 7. 6-nya tuh maksudnya di beberapa pertemuannya, materi pertemuannya. Oke. Nah, yang ketiga, kita ngebahas yang ketiga nih ya, teman-teman ya. Konsep dasar multimedia. Nah, di sini ternyata dalam isinya itu adalah prinsip dasar penggunaan multimedia dalam pembelajaran yang tentunya bisa menarik perhatian, memudahkan pemahaman, dan mendukung berbagai gaya belajar. Komponen multimedianya itu interaktif dan non-interaktif. Lalu pertemuan keempat gimana tuh Kak Gigi ngebahasnya? Iya dong, ngebahas pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan di sekolah dasar. Ada cara-cara penggunaan multimedia ketika belajar, terus penggunaan multimedia buat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan contohnya ada video pembelajaran, presentasi interaktif, dan simulasi edukatif. Lalu pertemuan kelima ngebahas soal dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Dampak positifnya tuh apa aja sih, Kak? Banyak banget. Ini sambil seru ya, aku kayak sambil ngeplot nih. Nah, pertemuan kelima ini banyak sekali pembahasan yang memang sangat-sangat seru. Yang pertama, dampak positifnya meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pembelajaran individual, dan memperkaya pengalaman belajar. Dampak negatifnya juga ada nih, potensi distraksi, ketergantungan pada teknologi, dan isu aksesibilitas bagi siswa yang kurang mampu. Cara mengoptimalinya gimana? Dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Dan yang terakhir, pertemuan ke-6 kemarin itu ngebahas soal pengembangan media berbasis information, komunikasi, dan teknologi. Tahapan pengembangan media berbasis ICT untuk pembelajaran, desain instruksional, dan pengembangan konten digital. Ada contoh platformnya juga nih, dan alat yang digunakan dalam pengembangan media berbasis ICT ada seperti learning management system dan software pengembangan multimedia. Nah, itu tuh isi dari 6 pertemuan pembelajaran di pembelajaran sumber dan media berbasis IT bareng dosen Ibu Siti Rokhayah MPD. Nanti kita lanjut dan lihat observasi aku, wawancara aku bareng sama ada Ibu Afni sama Ibu Aldila di SDN Ranca Bentang 3. See you and check this one out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Chani Gia Syarlezi bakal wawancara bareng sama guru di SDN Negeri 3 Ranca Bentang. SDN Ranca Bentang 3 Cimahi.
ada Ibu Aldila sama Ibu Afni. Nah, kalau Ibu Aldila ini kan guru kelas atas ya berarti ya. Kalau Ibu Afni? Kelas 1. Kelas 1. rendah. Kelas rendah. Oke. Kita ngobrol tentang sumber dan media berbasis IT. Pertanyaan pertamanya, ada nggak sih integrasi teknologi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Kelas Rendah rendah dulu. dulu. Untuk terutama saya mengajar di kelas 1 itu untuk basis digital ya, bisa dibilang gitu. Itu kan kadang anak-anak itu lebih senang kalau ditampilkan seperti video atau apa, atau misalkan yang digital lah untuk ini. Memang anak suka, tetapi di mana anak itu lebih kayak misalkan kalau misalkan contoh kalau di kita aja video ya, itu si anak kadang cuma cukup untuk mengamatinya, lebih kayak diam begini kayak gitu. Nah, tapi kalau dengan cara contohnya tidak kayak permainan, games itu tuh anak-anak lebih asik gitu. Tapi kalau berbasis dengan video yang ada di sini, ya anak-anak memang senang, lebih cepat daripada gurunya yang ceramah yang kayak gitu, lebih cepat-cepat mengamati di video. Tapi lebih kalau saya ya terutama di kelas 1 lebih asik anak itu di main games. Main games. Oke. Kalau dari Wanda? Kalau dari kelas 4 biasanya apalagi kelas tinggi sebenarnya mau kelas tinggi mau kelas rendah itu senang kalau misalnya sudah bermain games ya. Apalagi materi-materi yang sekarang kalau misalnya tidak dipadankan dengan teknologi, tidak dipadankan dengan games, edu games, itu anak-anak kan cepat bosan. Nah, makanya sekarang lebih banyak di permainan, tapi ada juga yang berbasis games kalau di kelas tinggi gitu. Kalau di kelas rendah mungkin lebih ke gerak gitu. Tapi kalau misalnya untuk kelas tinggi itu edu game menggunakan teknologinya. Oke. Handphone. Tapi mungkin kalau misalnya untuk handphone pun tidak semua. Lebih proper lah ya dari kata atau kelas atas tuh ya. Nah, pertanyaan kedua, cara milih buat ngevaluasi pembelajaran yang berbasis IT itu di kelas gimana sih? Kalau di kelas ibu dari buat sini? Contohnya kayak misalkan Tadi kan nonton video tuh, udah nonton video misalkan kan ada tugasnya tuh pasti. Nah, nanti lah itu gimana nih? Apakah mereka tiba-tiba apa sih namanya itu mengacungkan? Ya bisa juga dengan mengacungkan tangan dan contohnya kayak penilaian yang kita amati dari video. Contohnya kayak tadi, misalkan anak-anak kayak mengamati dari seluruh proses evaluasinya. Ya jadi anak-anak memahami aja, yaitu kayak tadi siapa yang berani untuk ke depan. Nah, mungkin menjelaskan kembali ya. Berarti dia menampilkan apa yang tadi dia amati kalau dari video, atau misalkan tadi kayak games mungkin dia lebih kayak misalkan menjelaskan ke teman-temannya berkelompok, misalkan nanti semuanya mengamati dan perkelompoknya maju ke depan. Kalau dari ibu? Kalau dari kelas 4 mereka itu lebih senang ke quizzes. Di gamesnya ya? Di edu games dan quizzes ataupun melalui Google Form. Nah, kalau misalnya sedang pembelajaran di kelas, mengevaluasinya mungkin yang lebih aktif siapa. Terus yang keduanya lebih percaya diri nih untuk ke depan menjelaskan menulis siapa. Nah, terus yang lebih ahli dalam penggunaan teknologi itu sih tentu. Karena walaupun sekarang banyak sekali anak yang sudah bisa pegang handphone ya, tidak semua juga yang harus menggunakan handphone. Jadi mungkin beberapa yang jadi penilaian lebih. Nah, itu kan tadi buat cara nilainya tuh atau evaluasi. Nah, sekarang tuh kayak gimana sih caranya buat merencanakan atau nyusun materi pembelajaran yang memang memanfaatkan berbasis kayak IT atau digital gitu? Kalau untuk di kelas rendah itu lebih kayak IT penilaian pembelajarannya itu, karena kalau kelas rendah kan calistung ya. Jadi lebih kayak mungkin program digital ini belum bisa masuk untuk kelas rendah menurut saya ya, karena masih dengan cara metode guru mungkin kayak misalkan membimbing kepada anak, kayak misalkan jadi individu lah antara murid dan guru. Kalau di kelas tinggi itu biasanya merumuskannya dengan materi apa yang sesuai dengan pembelajaran IT-nya itu. Jadi kita tidak bisa semena-mena dengan langsung kita nih pakai IT, enggak. Jadi kalau misalnya ketika pembelajaran matematika itu kan biasanya lebih enak ya, lebih enak menjelaskannya dan lebih memahami anak-anak lebih cepat paham sama edu game. Banyak edu game yang untuk matematika itu. Jadi sekarang lebih banyak
kita belajar tentang teknologi ini bukan untuk anak aja tapi untuk kita juga. Oke. Untuk mencari Paham. mencari game. Iya betul. Disesuaikan gitu ya. Oke. Next, buat nyesuaiin penggunaan teknologi informasi yang berbasis digital sama gaya belajar ini gimana sih di kelas? Untuk gaya belajar di kelas rendah terutama di kelas 1 itu yang tadi yang saya bilang kalau misalkan lebih anak biar bisa senang, biar bisa happy, biar bisa beredukasi dengan teman-teman yang lain, jadi tidak membosankan, yaitu dengan menampilkan video tadi, terus dengan bermain games, terus dengan cara mengamati gambar, itu seperti itu aja mungkin kalau di kelas rendah. Karena kalau kelas rendah lebih mengondisikan anaknya ya, maksudnya kan anak itu beragam-ragam, ada yang kelas 1 ya, apalagi soleh-soleh banget. Benar gitu, apalagi tapi kalau anak sudah menampilkan video, yaitu yang tadi basis digital, memang senang dan dia lebih kayak yang happy. Tapi ya tetap gitu ada yang bocor kesana kesini lah gitu. Dibedakan dengan kelas tinggi. Mungkin kalau kelas tinggi kalau di kelas tinggi misalnya untuk gaya belajar, menyesuaikan gaya belajar, anak-anak itu sekarang lebih banyak kan di kinestetik. Di kinestetik itu biasanya lebih ke S-breaking. S-breaking itu lebih tapi yang masuk ke pembelajaran juga. Terus kalau yang audio visual, terus untuk itu berbeda ya. Nah kita nggak mungkin sekarang kalau misalnya harus di beda-beda. Ini tiap kelompok ini untuk yang audio kita harus audio aja enggak. Jadi kita harus satu pembelajaran tapi harus mencakup semuanya. Nah dari video, tapi dari video itu mencakup dari kinestetiknya, dari visualnya, audio dan visual. Oke. Ya, coba. Pertanyaan kelima berarti, buat mastiin bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu bisa mengakomodasi kebutuhan si siswa, gimana caranya? Caranya mungkin yang tadi, kembali ke yang tadi, kita misalnya ketika memberikan pembelajaran ke anak itu kan udah bisa satu-satu. Dari situ kita mulai ketika anak-anak itu terus kita membuat kesepakatan dengan anak. Nah kesepakatan yang sekarang itu mereka mau belajar bagian apa dulu. Jadi punya kesepakatan antara siswa dengan guru gitu. Nah ketika mereka sudah bilang aku mau gambar dulu aja, berarti dari gambar kita harus bisa memastikan semua anak itu harus bisa gambar, harus bisa mendengarkan dari penjelasan guru, dan juga mereka bisa kinestetik dari tangan. Itu dari kelas tinggi. Kalau di kelas yang rendah kalau dari kelas rendah mungkin lebih kayak tadi yang Bu Alda bilang, lebih bikin kesepakatan. Tapi kalau anak kelas 1, balik lagi saya kelas 1 itu bikin kesepakatan kelas. Memang kita juga ada untuk kesepakatan kelas, tapi ya kelas 1 kadang ada yang melenceng dari kesepakatan itu. Apa memang disesuaikan kebanyakannya? Apa yang menyesuaikan? Tapi anak-anak lebih dari rata-rata ya. Kalau sebagian itu mah yang keluar dari melenceng, tapi kalau lebih lebih klopnya mah ya kalau bagi mah kan kita kinestetiknya. Karena kalau untuk perkembangan kelas rendah itu biasanya mereka lebih cepat dari kinestetiknya ya. Dari bergerak, apalagi kan kalau kelas 1 itu masih harus belajar motorik halus, motorik kasar harus. Karena euforianya beda kali ya buat teman-teman. Nah, cara buat memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu gimana? Orang tua siswa? Kalau enggak, siswanya, kolaborasinya? Sama teknologi, misalnya sama nonton videonya, kolaborasinya itu emang nanti siswanya gimana gitu? Siswanya ya tadi senang, cuman kan kalau misalkan jadi fasilitasnya gitu, kalau misalnya di kelas 4 ya, jadi mereka itu lebih ke kayak kalau saya mengajarkan gini, oke, dari video yang sudah kalian tonton, coba amati apa yang kalian amati, coba kalian bisa nggak kalau misalnya menggunakan teknologi itu. Gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih ke stimulus, ke respon apa yang sudah kita stimulus. Mereka satu, kalau kelas 1 belum bisa. Jadi kalau jadi lebih nonton aja berarti ya? Iya, makanya kayak pertanyaan yang tadi itu kalau untuk kelas 1, terutama maksudnya kelas rendah, itu masih belum cocok untuk
Cuman anak itu bisa digitalnya itu dari bagiannya itu yang tadi lihat video atau misalkan gambar yang ditonton di depan, misalkan melalui digitalnya, misalkan kayak gitu. Kalau anak kelas 1 untuk memproses lagi yang masalah digital. Berarti memang banyaknya kalau kelas 1 kan didampingi ya? Tapi anak itu kan memang harusnya udah bisa mengenal digital ya, contohnya kayak pelajaran komputer lah ibaratkan gitu. Tapi untuk kelas rendah itu kita belum bisa karena mereka tuh lebih banyak kayak untuk belajar baca kan emang kurang kan. Nah, mereka itu kan biasanya kalau digital itu kan bisa langsung klik gitu. Iya. Misalnya sekarang mereka harus bisa baca dulu. Ketika sudah bisa baca, mereka pasti akan oh ini udah siap nih kita klik. Oke. nah gitu. Harus banyak dengan Nah, kalau kau tadi kan memang cara berkolaborasinya antara siswa dan media itu. Nah, kebanyakan medianya menggunakan apa nih? Komputer atau HP. Tapi anak sekarang itu ya terutama untuk Anak kelas kelas rendah rendah. ya, HP itu mungkin bisalah melihat dengan kalangan-kalangan yang di luar sana, misalkan atau misalkan anak-anak itu memang sudah bisa. Ada anak itu yang games ya, maksudnya kayak permainan games yang kayak gitu juga udah bisa Jago ya? jago karena ya itu dengan berbasisnya digital sekarang, dengan kalau bisa dibilang dengan apa ya namanya teh, dengan masaknya ya, masaknya, dan anak-anak juga memang udah pada jago sih menurut saya gitu. Dan cuman kalau masalah pembelajaran yang nanti indeks kitanya yaitu masih kadang-kadang anak-anak masih belum bisa gitu. Itu buat rendah ya. Jadi kebanyakan medianya lebih ke komputer itu kali Ya, pakai apa? HP. HP terus pakai infocus gitu ya. Infocus, ya. Alisa? kalau untuk kelas 4 itu lebih banyak dari laptop. Nonton pakai monitor, pakai speaker aktif, terus handphone, tapi tidak semua itu digunakan di sekolah. Karena terbatas ya, keterbatasan Dari masing-masing sekolah, dari mereka pemilikan di rumah juga. Terus kan tidak semua anak mempunyai handphone dari kita sebagai guru kan memfasilitasinya dengan satu laptop bergantian gitu. Contoh kayak waktu itu kita COVID kan, COVID itu kan pembelajarannya daring bisa dibilang pakai digital lah istilahnya. Tapi kan dengan ada sistem yang murid itu memang nggak bisa untuk mengikuti pembelajaran karena apa? Yaitu kayak dia nggak punya handphone. Tapi untuk menggunakannya pasti semua mahasiswa bisa. Sama aja ya, kayak mungkin komputer, laptop, handphone, infocus dan lain-lain ya. Kalau yang udah ngetik-ngetik gitu keyboard itu udah pada jago sebenarnya. Untuk kelas 4 pun mereka kalau misalnya mau ngetik mengetik apalagi kalau misalnya medianya dari laptop mereka harus bisa mouse-nya, harus bisa Iya, benar. tapi mereka kalau pas ngetik pencarian itu harus bisa siap. Udah jago lah. Jago ya? Wah mantap. Nah, terus contoh inovatif buat penggunaan teknologi untuk pembelajaran lebih menarik tuh kayak gimana? Di kelas rendah dulu Iya. ya, kalau yang tadi yang disebut dengan menarik yaitu kayak tadi dengan bernyanyi itu misalkan kita karena kan kalau anak kelas 1 lebih ngeluarin happy-nya dulu ya, biar dianya dulu diam, edukasi terus ice breaking-nya yang menyenangkan dulu anak-anak sebelum belajar dulu gitu. Nah, ya itu yang tadi saya bilang kayak nyambung lagi ke pertanyaan yang tadi, yaitu dengan menampilkan video langsung kalau ke proses pembelajarannya. Kalau proses yang pertamanya dulu sebelum dia bisa menyenangkan, yaitu dengan cara breaking-nya nyanyi dulu, menggerakkan dulu badan-badannya dia atau yang pemanasan ya, supaya kondusif lah semuanya duduk gitu. Ya oke, itu aja mungkin dari Misalnya di kelas atas biasanya lebih ke atau bikin video tugasnya gitu. kalau bikin video sebenarnya udah dilaksanakan. Contohnya kalau misalnya kita masukin nih di IG, mereka tuh udah kayak, Bu Instagramnya apa? udah punya akun. Benar. Zaman sekarang itu udah 2 kali pertemuan nih dari pelajaran pendidikan Pancasila sama pelajaran bahasa Indonesia kalau masuk kuliah. Itu mereka lebih ke kayak, oh terus Instagramnya itu apa? Nanti kita main ke ibu nggak? Nah itu udah seperti itu. Berarti banyaknya teh menggunakan media sosial untuk mengupload atau memang mengekspresikan tugas yang udah dia dapat ya. Apalagi kalau penggerakan misalnya kayak gue bakso kemarin di materi materi gubernur, bakso mereka bikin video di rumahnya masing-masing. Nah karena kita juga nggak bisa kalau sekarang harus video
ini. Materi akan semuanya kekasih kan ya. Dia cuma menjelaskan bahwa teknologi itu penting. Nah, maka dari itu di rumahnya diberi tugas seperti itu. Next, hambatan atau kesulitan dari pembuatan maupun penerapan media yang memang dibuat sama ibu dan teteh ketika ngajar itu gimana sih? Hambatannya misalkan memang ternyata memang tidak di sekolah itu fasilitas komputernya dan fokusnya hanya sedikit gitu. Kalau hambatan dari fasilitas itu yang tadi bilangnya anak kita ini kan dengan terbatasnya ya media juga ininya apa alatnya ya maksudnya. Kalau untuk masalah medianya itu kan sebenarnya banyak ya kalau misalkan medianya. Cuman kalau hambatan ke anak ya, saya mau menjelaskan lagi. Kalau hambatan ke anak itu untuk kelas 1 itu masih banyak hambatannya. Contohnya kayak misalkan anak, memang pada kita udah mengedukasikan video atau apa, tapi ada anak aja yang memang belum bisa menerapkannya, belum bisa kondusif, anaknya masih ya begitulah kalau misalkan ini. Tapi alhamdulillah kalau hambatan-hambatan kayak misalkan dengan dipadankan dengan digital ini, alhamdulillah anak-anak udah pada ngerti gitu ya. Tapi kalau masalah dengan pelajarannya, yaitu banyak hambatannya. Solusinya gimana dong? Solusinya ya itu mungkin anak-anak lebih kayak misalkan dia untuk apa ya, lebih kerjasamanya lah antara guru sama anak-anak Ketika di rumah, misalnya kan karena di sekolah itu kan terbatas. Ya dia tolong sama orang tua juga bahwa pembelajaran yang seperti ini itu tidak bisa mereka lakukan sendiri. Jadi kalau misalnya di kelas 4, hambatannya mungkin lebih ke ini, lebih ke satu Medianya gitu, enggak? media fasilitasnya medianya mah ya banyak ya kan. Itu kan harus punya tablet. Oke, betul. Sepakat. Laptop. Sedangkan kan di sekolah itu lab juga kita masih belum gitu. Makanya walaupun sekarang ada laptopnya ada 15, tapi kan kalau misalnya siswanya 40 kan berarti harus berapa kali gitu kan. Betul. Dari situ mungkin jadi hambatan untuk kami gitu. Walaupun sekarang pembuatan kayak media misal kita mau bikin lagi pembelajaran puzzle, kita masih bisa aja, tapi kalau misalnya dengan kekurangan fasilitas yang seperti diganti yang dosen, itu kan menghambat tidak efisiensi. Solusinya apa tuh? Solusinya Ketika memang si medianya ketika media atau pembuatan nanti memang terhambat tuh biasanya solusinya apa? kalau misalnya pembuatan tidak ada hambatan, mungkin kalau kecuali ya kalau misalnya hambatan ketika libur mungkin kayak malas, tapi kalau misalnya lagi tugas seperti ini lagi di sekolah itu hambatannya nggak ada ya? Kan bisa nyari apapun ya? Dari solusi dari saya untuk pembelajaran ini kita lebih ke satu orang satu tapi mereka mencoba dengan sebentar itu lumayan untuk mereka. Pas jadi mengenali mengenal mereka bisa IT. Berarti gini tuh IT itu bagus sebenarnya. Alangkah lebih baiknya itu ketika berbicara penerapan di lapangan itu berarti berbicara juga fasilitasnya memang memadai. Ya kan mau ya kasarnya itu sehebat apapun nanti pengajarannya berbasis IT, tapi media IT-nya atau alat IT-nya memang kurang pun ya tumpang tindih berarti ya. Fasilitas dari sekolah harus sudah memadai. Betul. Udah memadai kan baru 15 nih, bisa aja tapi mungkin harus dari sesi per sesi waktu. Pembelajarannya kan nggak mungkin sejam ya. Mantap banget, itu obrolan yang seru banget. Ternyata kalau kita berbicara soal berbasis IT atau belajar berbasis IT itu sangat luas, terus juga selain sangat luas tuh banyak banget hal-hal yang bisa digali karena tiap ketemu kelas pasti berbeda. Apalagi muridnya tadi di notice juga tuh pembelajarannya bagus, medianya alatnya pun harusnya memadai. Jadi nggak hanya satu buat berapa orang, tapi satu-satu mungkin. Terima kasih Bu Afni. Bila terima kasih banyak. Segitu obrolan saya bareng sama kedua guru hebat ini dari SDN Ranca Bentang Negeri 3 Cimahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget kan ngobrol bareng sama Ibu Afni dan Ibu Aldila
tentang sumber dan media berbasis IT. Memang seru. Dah, kalau kita ngobrolin soal obrolan tadi, ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa aku share. Kesimpulannya itu adalah integrasi teknologi informasi dan multimedia dalam pembelajaran SD menawarkan potensi yang sangat besar buat ningkatin efektivitas dan kualitas pendidikan. Lalu, teknologi informasi juga memungkinkan akses yang lebih luas dan metodenya lebih interaktif dan menarik. Inovasi dalam teknologi informasi ini pun bisa menggunakan multimedia, membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Meskipun ada tantangan seperti potensi distraksi dan ketergantungan pada teknologi, tapi kan memiliki juga nih dampak positifnya dari setiap penggunaan teknologi yang tentunya jauh lebih besar jika diimplementasikan dengan baik. Pengembangan media berbasis ICT ini tuh harus direncanakan dan dieksekusi. Ingat ya, direncanakan dan dieksekusi secara matang buat memastikan manfaat maksimal bagi proses pembelajarannya. Nah, itu tuh sedikit kesimpulan tentang sumber media berbasis IT, plus tadi juga udah lihat observasinya dan ada sedikit review dari beberapa materi-materi yang udah dibahas. Oke, terima kasih udah mau menonton, sudah mau bergabung, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, segitu dari saya, Chani Gia Syarlezi, jurusan PGSD IKIP Siliwangi A2 2021. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.